Pemirsa, berbeda saat penetapan tersangka saat rekonstruksi tersangka Mario Dandi Satrio tertunduk lesu, bahkan saat adegan memerintahkan David Ozora melakukan push up sampai 50 kali Mario Dandi terlihat menangis. Apa yang menjadikan perubahan sikap pada Mario sementara dalam rekonstruksi? Saksikan sembari rekonstruksi AG tersangka lain menyaksikan penganiayaan sembari merokok. Sore ini kita akan membahasnya bersama dengan Reza Indragiri, psikologi forensik kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Reza. Oke, Bang Reza bisa dengar suara saya jelas? Oke, mungkin belum di unmute terlebih dahulu Bang Reza tombolnya. Oke, selamat baik. sore, maaf. Ya, Bang Reza, kita bicara mengenai rekonstruksi kemarin ada 40 adegan, dan yang menarik yang menjadi banyak sorotan publik terkait bagaimana perubahan perilaku Mario, sempat menangis. Bagaimana Anda melihat ini? Sebetulnya perubahan suasana hati atau perubahan mood, dinamika emosional dari seorang pelaku kejahatan adalah hal yang sangat-sangat lazim terjadi. Baik. Ada pelaku kejahatan yang awalnya merasa tenang-tenang saja, merasa bahwa perbuatannya itu biasa-biasa saja, tetapi beberapa waktu kemudian dia baru tersadar bahwa perbuatan dia memunculkan konsekuensi yang sangat buruk, baik bagi diri dia, maupun bagi korban, maupun bagi masyarakat banyak. Nah, pada momen kesadaran muncul itu, tidak terlalu kemungkinan yang bersangkutan akan menjadi shock, menjadi terguncang, mengalami perubahan emosional sedemikian drastis di balik arah 180 derajat. Nah, kalau kemudian kita kaitkan ke kasus ini, maka berdasarkan pemberitaan di media, acap kali saya tangkap pemberitaan bahwa tersangka M terutama tidak tahu menahu tentang apa yang sudah terjadi pada keluarga, spesifik orang tuanya. Barangkali yang bersangkutan terus-menerus merasa di atas angin bahwa dia akan bisa mengendalikan situasi, termasuk tanda petik menjinakkan otoritas penegakan hukum, sehingga kasus ini tidak akan terungkap sebagaimana mestinya. Tapi barangkali pasca adanya kesadaran tentang kondisi orang tua, kondisi korban, dan seterusnya, kesadaran itu muncul, kesediaan itu terbit. Oke, dengan kata lain bahwa tadi naik turun ini yang dinamis tadi memang sangat biasa terjadi dalam banyak kasus. Tapi kalau kita lihat Mario sendiri, apakah berarti dengan kata lain, Bang Reza, ada penyesalan seperti itu? Terlepas apakah penyesalan itu jujur atau tidak, kesedihan itu tulus atau tidak, tetapi ada kepentingan hukum sesungguhnya bagi setiap pelaku kejahatan untuk mempertontonkan rasa penyesalannya di hadapan otoritas penegakan hukum, terutama di persidangan nanti. Bukankah setiap pelaku kejahatan ingin menunjukkan bahwa dia menyesal, dia mengakui perbuatannya, berjanji tidak ingin mengulangi perbuatannya? Gestur positif semacam itu yang bisa saja nantinya akan dianggap sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa. Jadi sekali lagi, terlepas apakah itu murni atau tidak, tapi ada strategi hukum yang harus diperjuangkan untuk itu. Baik, jadi terlepas dari penyesalan ini murni atau tidak, tapi ya masing-masing tadi bisa memerankan peran tadi ya untuk mungkin mendapatkan keringanan seperti itu ya, Bang Reza ya. Kalau kita meng-highlight juga tersangka selanjutnya AG ini, kita tahu sempat merokok seperti itu ketika rekonstruksi berlangsung. Bagaimana Anda membaca ini? Kebetulan saya juga bekerja di Lentera Anak Foundation, di sebuah yayasan yang sangat concern pada masalah merokok, terutama di kalangan anak. Baik. Dari apa yang kami ketahui, memang ada orang-orang yang merokok dikarenakan mencandu, karena pada dasarnya dia merasa gembira, dia merasa senang dengan sensasi yang dimunculkan oleh rokok itu. Tapi ada juga orang-orang yang merokok dikarenakan stres. Semakin hebat tekanan batinnya, semakin pusing dia memikirkan masalahnya, maka frekuensi merokoknya juga akan semakin sering. Baik. Ini misalnya bisa terlihat pada apakah dia merokok satu batang penuh atau setengah batang saja. Nah, biasanya orang-orang yang sedang stres hebat, merokoknya tidak sampai satu batang penuh, tapi hanya beberapa bagian saja dari rokok itu. Nah, ini yang barangkali akan bisa memberikan gambaran secara lebih konkret. Apakah AG ketika merokok di TKP menandakan karena dia memang suka merokok, dia candu rokok, ataukah rokok sebagai penanda dia juga sedang mengalami stres yang luar biasa akibat peristiwa tersebut? Atau bisa tidak Bang Reza kita simpulkan bahwa AG ini tak memiliki tadi rasa empati, rasa kasih seperti itu, atau analisa ini bisa kita masukkan juga terkait ini? Oh, tentu saja, segala kemungkinan itu bisa saja. Ada orang juga yang merokok karena istilahnya social smoker. Dia pada dasarnya tidak merokok, dia tidak mencandu, dia tidak suka rokok. Tapi karena lingkungan sekitarnya merokok, maka dia ikut-ikutan merokok. Semata-mata agar bisa melebur ke dalam sebuah situasi sosial. Nah, motif-motif di balik rokok itu, seandainya dianggap relevan, juga bisa saja dikaji. Untuk memastikan apakah AG ini menyesali perbuatannya kah, atau justru
merasakan sensasi positif kah dari aksi kekejian itu atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Oke, kita tahu juga bahwa peran AG ini kan anak di bawah umur, Bang Reza. Apakah nantinya hukuman untuk AG sebagai anak di bawah umur ini kemungkinan akan dijerat lebih ringan seperti itu? Agak diulang tadi terputus, Mas. Maaf. Oke, kita tahu AG adalah anak di bawah umur, Bang Reza. Apakah ada kemungkinan bahwa AG ini akan dijerat lebih ringan dari Mario? Kalau kita lihat bagaimana posisi. Pasti. Oke. Ini bukan pandangan subjektif, tetapi Baik. memang undang-undang sistem peradilan pidana anak yang memberikan spirit peringanan sanksi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi bisa dipastikan jeratnya lebih ringan seperti itu ya? Bisa dipastikan. Baik. Misalnya saja ya, Aha. ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup bagi pelaku dewasa, itu Baik. ternyata ketika diterapkan ke anak-anak maksimal hanya 10 tahun. Sedangkan untuk kasus-kasus lain, pidananya bisa jadi maksimal hanya sekitar sepertiga saja dari total hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Jadi sekali lagi, betapapun kita marah, betapapun kita kesal, kita takut, dan segala macam perasaan-perasaan negatif lainnya, tetapi memang undang-undang sistem peradilan pidana anak ya buru-buru mengoreksi cara kita berpikir, cara kita bekerja bahwa peringanan hukuman sesungguhnya merupakan inti dari semangat undang-undang sistem peradilan pidana anak. Baik, kalau kita bicara mengenai sikap brutal yang ditontonkan oleh Mario CS ini dalam menganiaya David, tentunya ini banyak PR, sangat kompleks. Ada peran keluarga, lingkungan, gaya hidup juga ya. Ini jadi sorotan. Kalau dari Anda, Bang Reza, hal-hal seperti ini, peran bagian mana yang sangat penting ketika anak sudah berani melakukan kekerasan di tempat umum dan tidak pikir panjang? Apakah lingkungan, apakah keluarga, atau dua-duanya memang punya role yang sama? Ketika kita bicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk kemungkinan anak yang terlibat dalam aksi penganiayaan berat, maka memang tidak boleh tidak, kita harus terus-menerus merekatkan anak itu dengan konteks keluarga. Baik. Itu artinya, agar proses hukum ini bisa betul-betul memasukkan konteks keluarga, akan sangat baik apabila semua pihak bisa mempertimbangkan adanya restoratif justice. Litigasinya silakan jalan, penyidikan sampai kemudian persidangan, kalaupun nanti divonis bersalah ada penghukuman itu silakan. Tetapi karena kita punya target bahwa seorang anak tidak akan kembali mengulangi perbuatan pidananya, maka restoratif justice yang membawa konteks keluarga itu menjadi sangat penting untuk juga diupayakan. Baik, apakah restoratif justice cukup fair ketika kita melihat kasus ini dan tadi publik tentunya geram dengan aksi anak di bawah umur tadi melakukan kekerasan, ditambah juga bumbu-bumbu terkait harta dan akhirnya spektrumnya makin luas. Apakah restoratif justice masih bisa dimaklumi ketika konfliknya tadi tidak sesederhana itu dan publik juga menaruh perhatian yang serius, Bang Reza? Saya orang yang berpandangan bahwa litigasi dan restoratif justice tidak berhadapan-hadapan. Baik. Artinya betapapun litigasinya dilangsungkan, tetapi restoratif justice tetap perlu diupayakan untuk diselenggarakan. Karena toh riset menunjukkan bahwa restoratif justice itu punya sekian banyak nilai tambah. Baik. Biaya penegakan hukumnya lebih murah, ganti rugi akan bisa disepakati lebih cepat, aib-aib dua belah pihak bisa ditutup, dan kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya alias jadi residivis juga bisa ditekan. Nah, kalau target proses penegakan hukum kita adalah seluruh itu, maka sekali lagi cepat diselenggarakan, tetapi tidak ada salahnya kita juga mempertimbangkan restoratif justice. Oke, jadi semangatnya tadi ya Bang Reza, ada perbaikan tidak hanya untuk korban tapi juga pelaku, apalagi mereka anak-anak di bawah umur. Satu mungkin Bang Reza terakhir, bicara mengenai orang tua, ini PR bersama bagaimana tadi pendidikan bukan hanya diserahkan di sekolah, di luar, tapi rumah menjadi fondasi yang penting. Apa yang orang tua bisa ambil dari pelajaran dari kasus ini? Konkret saja, karena kembali kita bicara konteks keluarga, sebenarnya kita bicara tentang kasus anak termasuk anak dalam situasi pidana, sangat penting bagi otoritas penegakan hukum untuk terus-menerus meminta kehadiran pihak keluarga, spesifik orang tua, pada setiap tahap penegakan hukum. Pada tahap penyelidikan, orang tua harus hadir. Pada tahap penyidikan, orang tua harus hadir. Pada tahap pembacaan dakwaan, orang tua harus hadir. Dan seterusnya, untuk memastikan bahwa orang tua juga mendapatkan proses pembelajaran yang penting dari kasus pidana yang sedang dihadapi oleh darah daging mereka. Baik, terima kasih Bang Reza Indragiri, psikologi forensik kita untuk sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.